Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kinsey Channel. Dengan Arti dan juga Mama Kinsey, kali ini kita akan membahas mengenai intervensi dini dan juga kebutuhan terapi untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak dengan Down syndrome. Halo Mama Kinsey. Halo. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Mama Kinsey atas kesempatan dan waktunya. Baik Mama Kinsey, boleh nggak sedikit sharing nih dari pengalaman Kinsey sendiri, terapi apa sih yang dibutuhkan anak dengan Down syndrome? Dan bagaimana sih peran orang tua itu dapat berperan penting dalam proses tumbuh kembang anak? Baik, silahkan Mama Kinsey. Baik, terima kasih kesempatannya. Untuk terapi yang dibutuhkan anak dengan Down syndrome itu sebenarnya dia bergantung ya, karena masing-masing anak dengan Down syndrome itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Tetapi secara garis besar dan secara umum kita bisa membagi menjadi beberapa hal, beberapa terapi. Nah, untuk Kinsey sendiri itu pada awalnya yang pertama kali dilakukan itu adalah fisioterapi, mulai dari usia kurang lebih 4 bulan ya. Setelah operasi disebelum selesai, itu yang pertama kali kami lakukan adalah fisioterapi atas saran. Jadi untuk orang tua di sini yang memiliki anak dengan Down syndrome itu bisa terlebih dahulu melakukan konsultasi yang pertama ke dokter spesialis anak yang menangani dari awal untuk meminta rujukan apakah perlu apa saja terapinya, kemudian terapi apa yang diperlukan terlebih dahulu. Kemudian kalau di perjalanan kami, dokter spesialis anak itu merujuk ke poli rehabilitasi medik. Jadi kami bertemu dengan dokter spesialis rehabilitasi medik, kemudian ada screening, dan kemudian kami disarankan untuk melakukan fisioterapi seperti itu. Fisioterapi bisa dilakukan di beberapa tempat, bisa di yayasan, rehabilitasi anak berkebutuhan khusus, kemudian bisa dilakukan di klinik tumbuh kembang swasta, kemudian bisa juga dilakukan di rumah sakit dengan BPJS seperti itu. Baik Mama Kinsey, dari fisioterapi sendiri nih, mengapa terapi fisioterapi itu penting bagi perkembangan anak? Ini itu paling penting ya menurut saya, karena di awal itu anak dengan Down syndrome itu kan hipotonus ya, jadi dia tonus ototnya rendah, kemudian dia juga sudah pasti dibilangnya itu sudah pasti akan mengalami keterlambatan gitu, keterlambatan dalam aspek motorik kasar, motorik halus kayak gitu ya. Nah, fisioterapi di sini itu sangat membantu Kinsey untuk melatih gitu ya, melatih untuk menguatkan kemampuannya di bidang motorik kasar. Jadi waktu fisioterapi itu pendekatannya adalah latihan fisik, kemudian diarahkan juga untuk melatih keseimbangan tubuh, yang itu nanti arahnya ke bisa merangkak, kemudian bisa berdiri, berjalan, berlari, naik turun tangga, kemudian dan aspek-aspek yang berkaitan dengan motorik kasar dan keseimbangan tubuh gitu. Jadi itu sangat penting sih. Jadi di awal itu Kinsey itu memang diajari mulai dari mengangkat kepala, berguling seperti itu. Basic untuk milestone motorik kasar gitu. Walaupun sebenarnya itu 1 minggu hanya sekali atau 2 kali, satu pertemuan hanya 45-50 menit, dan itu menjadi dasar kami untuk melakukan pengulangan dan repetisi di rumah sebagai orang tua. Baik Mama Kinsey, tapi bagaimana jika di wilayah teman-teman yang dengan anak Down syndrome itu tidak ada tempat terapi Mama Kinsey? Itu apakah ada alat bantu yang bisa digunakan yang referensi Mama Kinsey untuk membantu fisioterapi yang bisa dilakukan di rumah gitu Mama Kinsey? Iya. Sayangnya memang demikian ya, bahkan kalau kita tahu kayak di kabupaten kita sendiri itu kayak belum tersedia gitu ya, di beberapa wilayah di Indonesia seperti itu. Nah, itu ataupun misalnya tersedia di RSUD misalnya, itu biasanya campur gitu, jadi campur sama orang yang cedera dan juga biasanya dengan lansia seperti itu, jadi seperti kurang concern terhadap anak. Nah, yang bisa dilakukan itu adalah mencari resort yang lain, misalnya dengan melakukan konsultasi via online, karena sekarang itu banyak klinik tumbuh kembang yang melakukan screening dan juga pendampingan itu secara online, dan itu bisa dimanfaatkan di zaman yang serba canggih saat ini ya. Selain itu juga bisa melakukan resort
untuk ini sebenarnya kurang disarankan kan, karena kan memang kalau untuk anak dengan Down syndrome itu awalnya itu harus harus diperiksa secara langsung. Nah, tapi kita bisa memanfaatkan media-media seperti YouTube gitu. Jadi ada beberapa YouTube itu yang memang dia digagas oleh beberapa rumah sakit yang memberikan informasi terkait bagaimana cara duduk kayak gitu, atau mengikuti influencer fisioterapis gitu. Untuk info lebih lanjut biasanya ada di Instagram gitu, kayak terapisnya Kinsey itu juga kami pernah melakukan live untuk bagaimana sih cara ngajarin anak dengan gangguan jantung itu supaya dia bisa tengkurap tanpa harus bisa tummy time tapi tetap aman seperti itu. Kemudian terapis Kinsey yang Miss Devi atau itu juga membuat konten tentang bagaimana cara anak supaya bisa cepat duduk kayak gitu, merangkak bagaimana caranya kayak gitu. Sebenarnya anak dengan Down syndrome itu kalau menurut saya pribadi ya, setelah memiliki dua anak, yang satu Down syndrome yang satu tidak, itu sebenarnya stimulasinya sama caranya gitu ya, bagaimana dia merangkak. Cuman kalau untuk di Kinsey itu memang harus step by step dan harus sering dilakukan. Jadi pola itu harus kita bentuk. Kayak misalnya merangkak itu kita harus mengajarinya mulai dari tangan kanan maju, berarti lutut ditekuk, lutut kiri yang maju kayak gitu. Jadi kita memberikan pola-pola tertentu supaya anak itu bisa merespon dan juga menerima informasi itu, dan dia mengikuti pola yang sudah kita berikan seperti itu. Jadi harus lebih telaten dan lebih sabar kalau untuk anak dengan Down syndrome. Baik, Mama Kinsey. Tadi kan fisioterapi ya. Setelah fisioterapi selesai, apakah ada lagi terapi yang dibutuhkan? Baik, jadi untuk fisioterapis itu jangka panjang bertahun-tahun, dan untuk selanjutnya itu bisa dilakukan secara komprehensif ya. Jadi nggak yang satu terapi selesai terus terapi apa gitu, tapi bisa dilakukan pendampingan. Kayak misalnya fisioterapi, kemudian saat 10 bulan Kinsey itu mengikuti terapi wicara. Banyak orang yang mengira bahwa terapi wicara itu supaya anak bisa berbicara, padahal tidak. Jadi terapi wicara itu juga dia menaungi misalnya anak yang memiliki gangguan mengunyah dan juga makan gitu ya, masalah feeding. Itu bisa ditangani selain oleh kayak misalnya menyedot itu dengan konsultan laktasi, kemudian untuk proses makan itu juga bisa dibantu oleh terapis wicara kayak gitu. Jadi itu bisa dilakukan sedini mungkin sesuai rekomendasi. Karena kalau Kinsey itu dia ada masalah di kesulitan mengunyah. Jadi kalau makan memang tidak bermasalah di proses makan, tapi setelah makan itu langsung ditelan. Jadi kan itu kayak mempengaruhi proses penyerapannya. Jadi waktu itu kami melakukan intervensi dengan terapis wicara. Seiring berkembangnya waktu, ketika organ oromotornya juga sudah membaik untuk fungsional untuk makan dan minum, itu baru memulai untuk program-program terkait komunikasinya, meniru seperti itu. Oke, Mama Kinsey. Apakah terapi bicara ini hanya dilakukan oleh profesional, Mama Kinsey? Atau bisa orang tua bisa melakukan terapi juga di rumah? Kalau sependek pemahaman saya, kalau terapi itu memang harus profesional. Karena terapi itu dia punya pakem-pakem ya, yang kita sebagai orang awam itu hanya tahu prakteknya saja, tapi nggak tahu dasar-dasar di balik ilmunya itu seperti apa. Nah, yang kita bisa lakukan itu hanyalah repetisi. Jadi kita harus bertanya dulu ke terapisnya, hari ini ngapain, tujuannya apa, jangka pendek dan jangka panjangnya apa, lalu kita di rumah itu PR-nya apa, kayak gitu. Jadi kita kayak, oh ternyata kalau mau mengajarkan anak mengucapkan huruf K, itu ternyata ininya tuh kayak ditekan, dirasakan udara yang ada di tenggorokannya. Nah, kayak gitu kan orang awam nggak ngerti ya, kayak dasar-dasarnya itu stonkusnya itu nggak ngerti. Nah, begitu sih. Yang bisa dilakukan di orang tua itu ranahnya adalah stimulasi. Jadi mengulang dari apa yang telah dilakukan oleh terapis di tempat terapi seperti itu. Baik, dari kedua terapi tadi, apakah masih ada terapi yang sekiranya dibutuhkan banget untuk perkembangan anak Down syndrome? Jadi ada juga terapi okupasi yang dia menekankan, mungkin secara awam ya saya menjelaskan,
bahwa untuk terapi okupasi itu lebih ke ranah adaptif yang menyiapkan anak itu untuk fungsional mandiri, tapi dikemas dengan permainan gitu. Permainan ini permainan yang bukan hanya sekedar main ya, tapi permainan yang sudah dipola dan direncanakan sesuai tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. Misalnya anak itu diajari untuk memasukkan koin ke dalam wadah. Itu kan dia harus berkoordinasi mata dan tangan yang ternyata itu berfungsi ketika dia belajar untuk makan sendiri kayak gitu. Kemudian memasukkan hula hoop gitu ya, memasukkan hoop yang besar itu ternyata itu adalah dasar-dasar anak untuk belajar untuk berpakaian kayak gitu. Jadi memang permainan-permainannya itu didesain oleh terapis okupasi itu fungsional gitu. Seperti itu sih. Itu adaptif kemandirian. Kemudian ada juga anak-anak dengan Down syndrome yang membutuhkan terapi sensori integrasi, karena kan memang biasanya ada yang hipersensitif dengan pendengaran, kemudian ada juga yang ada masalah di sensori taktil. Itu akan dilakukan asesmen mendalam dan juga program-program yang akan dirancang oleh terapis sensori integrasi. Di ranah yang lebih levelnya lebih tinggi lagi, ada anak-anak dengan Down syndrome yang memerlukan peran dari terapis behavior atau terapis perilaku, karena memang ada perilaku-perilaku yang memang ada kecenderungan perlu untuk dilakukan treatment khusus oleh terapis perilaku yang biasanya oleh praktisi psikologi ya kayak gitu. Itu sih yang menurut saya diperlukan untuk menunjang perkembangan anak dengan Down syndrome. Oke, jadi balik lagi teman-teman sesuai dengan kebutuhan anak kita sendiri. Nah, kalau Mama Kinsey, saat ini Kinsey ikut terapi apa? Kalau Kinsey saat ini itu terapi bicara saja. Nah, Kinsey itu mengikuti yang namanya program transisi. Jadi program transisi itu program yang dikhususkan untuk membantu anak-anak itu menyiapkan ke jenjang yang formal, jenjang sekolah kayak gitu. Nah, jenjang ini itu meliputi motorik kasar, motorik halus, ADL atau kemandirian, dan juga crafting kayak gitu. Jadi anak-anak itu diajari supaya siap untuk ke jenjang sekolah formal kayak gitu. Itu Kinsey mengikuti program transisi tersebut. Untuk terapinya sendiri berapa kali dalam seminggu? Kalau terapi Kinsey hanya 1 kali seminggu, 1 kali itu 50 menit untuk terapi bicaranya. Jadi lebih banyak pengulangan itu di rumah. Oh iya, balik lagi ternyata terapi itu hanya sekali dalam seminggu teman-teman. Jadi waktu anak tuh lebih banyak dari orang tuanya dengan orang tuanya. Nah, dari Kinsey sendiri, dari pengamatan Onti, ini tuh udah cerewet banget sama Kinsey. Udah bisa manggil, udah bisa minta sesuatu, terus ini juga dia hafalannya sangat luar biasa Mama Kinsey. Ada nggak sih tips dan trik dari Mama Kinsey sendiri dalam mengajarkan anak di rumah gitu? Baik, kalau ini sepengalaman kami ya, jadi kalau boleh sharing, kami itu ada semacam goals jangka pendek dan jangka panjang. Jadi di dalam rumah itu ada 5 aspek yang kita tekankan. Yang pertama itu motorik kasar, motorik halus, kemudian edukasi, bahasa dan bicara, juga ADL. ADL itu seperti kemandirian. Nah, itu yang kami gagas, kami berkomitmen untuk concern terhadap kelima hal tersebut. Misalnya untuk program bicara, itu biasanya kita kayak membaca buku bersama-sama. Kemudian kita juga ada sesi ngobrol sebelum tidur kayak gitu. Jadi itu kayak merangsang anak untuk terus melatih bahasa ekspresifnya kayak gitu. Kemudian di kemandirian kita mengikutkan Kinsey itu dalam kegiatan-kegiatan domestik rumah tangga, misalnya membuang sampah, kemudian membersihkan, misalnya mengalap meja, menyapu kayak gitu. Jadi dia biasa terlibat supaya dia tahu value apa sih yang dia butuhkan untuk kemandiriannya kayak gitu. Bahasa dan bicara kita bisa melakukan, misalnya ketika anak belum verbal sama sekali, yang bisa kita lakukan itu adalah melakukan instruksi untuk menirukan. Misalnya Mbak Kinsey tepuk tangan, dia mengikuti. Kemudian Mbak Kinsey pegang kepala, nah dia mengikuti. Nah,
itu adalah dasar yang sangat penting sebelum anak itu berbicara secara verbal. Jadi yang pertama dia harus fokus dengan lawan bicara, bisa kita bisa tektokan gitu ya, komunikasi dua arah. Karena kalau misalnya dia itu belum fokus, maka informasi yang kita berikan itu nggak akan bisa diserap dan ada outputnya kayak gitu. Jadi pertama itu kita harus fokus dan saling terlibat. Kemudian yang kedua itu harus bisa melakukan skill meniru. Jadi meniru belum sampai ke kita ngomong apa dia mengikuti, tapi ke instruksi-instruksi sederhana, misalnya pegang telinga, pegang hidung. Nah itu skill meniru itu sangat diperlukan untuk belajar berkomunikasi seperti itu. Jadi kita concern ke 5 hal tersebut yang kita lakukan setiap hari walaupun tidak ada jadwal khusus, tapi kita pastikan 5 aspek ini terpenuhi seperti itu. Oke, jadi peran orang tua, peran orang terdekat itu sangat diperlukan ya bagi anak untuk mendukung optimal tumbuh kembang mereka. Jadi anak dengan Down syndrome itu memiliki beberapa kekuatan. Kekuatannya itu salah satunya adalah menirukan dan juga kekuatan untuk belajar secara visual. Jadi otak mereka yang memproses informasi visual itu lebih kuat daripada yang memproses verbal. Jadi pada waktu itu kami membuat beberapa edukasi seperti ini. Misalnya kami mengumpulkan foto dari anggota keluarga dan kami buat flashcard seperti ini. Nah, ini untuk mengenalkan konsep diri. Namaku Kinsey, aku, kamu, kita, mereka, kayak gitu. Kinsey, siapa namamu? Kinsey. Jadi dia tahu konsep diri, tahu nama lengkapnya, tahu nama orang tuanya, tahu dia tinggal di mana. Dan itu menurut kami hal krusial yang awal-awal itu kami berikan pada Kinsey. Kemudian kami juga membuat semacam ini, membuat flashcard sederhana yang membantu Kinsey itu menemukan kata. Jadi kayak misalnya kayak gini, Mbak Kinsey ini apa? Kinsey sedang menggosok gigi kayak gitu. Jadi karena tadi itu kita berdasar bahwa anak dengan Down syndrome itu memiliki pemahaman yang bagus di ranah visual. Jadi kita banyakin bikin visual, misalnya orang tua juga bisa ngefoto, terus kita ke tukang fotokopi di print, ini piring, ini sendok gitu. Jadi dari situlah interaksi itu akhirnya melatih mereka untuk bisa dan mampu bercakap gitu ya. Seperti yang kita ketahui ya Mama Kinsey, anak dengan Down syndrome itu mengalami keterlambatan dalam perkembangannya. Nah, apakah dari terapi-terapi yang disebutin tadi itu mampu mengejar keterlambatan tersebut? Baik, itu benar ya, karena waktu itu kami juga pernah screening Kinsey di polirehabilitasi medik, dan memang indikasinya adalah GDD, yaitu Global Delay Development, di mana perkembangannya itu terlambat di lebih dari satu aspek. Kalau nggak salah waktu itu motorik halus, kasar, dan bahasa itu ada keterlambatan dibandingkan dengan grafik Denver. Jadi bukan dibandingkan sama anak tetangga ataupun anak yang lainnya ya. Jadi kita harus pahami itu bahwa anak dengan Down syndrome itu mengalami keterlambatan. Nah, tujuan kita melakukan terapi itu adalah bukan untuk supaya tidak ada keterlambatan, tapi supaya bisa fungsional gitu ya. Jadi yang kalau misalnya dia dengan yang sebelumnya itu dia merangkak, dia akan lebih fungsional kalau dia bisa berjalan. Ternyata terapi memang sangatlah penting untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak, dan sekarang informasi itu sangat mudah didapatkan melalui media sosial. Jadi bagi para orang tua yang sekiranya di tempatnya, di daerahnya tidak mendapat fasilitas untuk konsultasi ataupun tempat terapi, jadi bisa melakukan via daring. Dan ternyata tadi terdapat poin penting, yaitu keluarga adalah support system terbaik untuk meningkatkan pemberdayaan dan peoptimalan tumbuh kembang anak dengan Down syndrome. Baik, terima kasih Mama Kinsey atas waktu dan sharingnya. Sekian untuk video kami hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itu adalah bentuk dukungan bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.